Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini lagi saya menjumpai Bapak Insinyur Selus Siput Lokasari, seorang pemerhati atau pengamat agraria. Kali ini saya ingin bertanya tentang karena di Jogja kemarin beberapa saat belakangan ini ada masyarakat banyak bahkan yang menanyakan datang ke BPN Jogja untuk menanyakan perpanjangan HGB-nya. Di sana tidak ditemui oleh kepalanya, tapi ditemui oleh stafnya. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat siang Pak Siput, teman-teman ini Mas Argo ya, semuanya. Pak Siput, ini saya ingin bertanya kepada Pak Siput tentang kejadian kawan-kawan kemarin yang menanyakan perpanjangan HGB-nya ke kantor Pertanahan Nasional di Jogja. Dan saya dengar malah itu juga beredar di TikTok juga itu. Itu sebetulnya seperti apa ketika saya dengar juga ditemani oleh Forpeta DIY juga ya? Oh ya, betul. Jadi waktu itu memang ada masyarakat yang tergabung di dalam Forpeta NKRI. Ya. Itu singkatan kepanjangan dari Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI. Ya. Itu beliau-beliau itu menanyakan mengenai perpanjangan sertifikat hak guna bangunan di atas tanah negara milik mereka. Ya. Itu mereka tanya soal itu. Itu kalau mengenai yang di TikTok itu, terus kemudian ada sedikit mengenai apa diskusi yang cukup banter. Ya. Nah, istilah saya cukup banter, ada Ya. beberapa dari teman-teman itu yang ngomongnya agak keras, dan juga dari BPN itu. Kalau menurut saya ya itu ya saya tangkapnya sebagai orang kalau bicara terhadap orang yang agak budek ya dong. Budek hati nurani. Memang harus keras ya toh. Ya harus keras. Budek Biar dengar gitu ya. ya kira-kira begitu Iya. terjadinya. Iya. Saya dengar. Dan Ya. bagaimana? Saya dengar itu juga istilahnya menyinggung-nyinggung juga soal RVO juga Pak, yang dikaitkan dengan tanah kesultanan. Itu sebenarnya seperti apa itu? Nah, itulah. Itu sampai ada ibu-ibu itu yang nangis sampai histeris. Karena bukan oleh BPN Kota Jogja, bukan oleh kepala kantor BPN Kota Jogja ya. Yang memberi keterangan itu adalah mungkin oknum BPN yang diselundupkan aja, oknum luar yang diselundupkan atau bagaimana. Karena nggak jelas itu siapa itu ya. Karena keterangan dari oknum-oknum ini itu mengatakan bahwa tanah RVO itu adalah tanah Sultan Ground atau tanah kesultanan. Sehingga kalau mau memperpanjang sertifikat itu disuruh ke keraton, ke Panitikismo. Nah itu satu penyesatan. Bias itu kalau ya. Ya itu yang jelas itu suatu, kalau menurut saya, upaya untuk menghilangkan hak daripada masyarakat pemilik HGB. Dan supaya tahu pemilik HGB ini itu macam-macam, tidak cuman dari keturunan tertentu, tidak ya, ada yang ada yang dari Batak, ada yang dari Bali, Jawa banyak. Itu kan banyak itu yang kesana kan yang dari ibu-ibu ya toh. Yang sampai jangan dipasar-pasarkan ke etnis tertentu gitu ya. Jangan kita itu menjelang Sumpah Pemuda tuh ya ingatlah, jangan ada rasis lagi. Rasis itu bagian dari, bukan dari faham Pancasila. Itu jauhkan itu, kita kalau bicara aturan saja kan begitu. Iya toh? Itu Pak Argo, apa lagi? Itu yang soal RVO itu Pak, sebetulnya seperti apa itu? Begini ya. RVO itu adalah tanah hak barat. Yang jelas itu bukan Sultan Ground. Yang bilang RVO Sultan Ground itu faham yang mau memelesetkan tadi. Ingin menghilangkan, atau ya faham itu adalah faham yang kita Pak Jokowi sebut, Bapak Menteri Pak Hadi Cahyanto sebut sebagai mafia tanah tadi. Tangan-tangan mafia tanah ya. Tanah RVO itu dulunya hak barat. Ya. Setelah Indonesia merdeka ya, hak barat tersebut itu oleh UUPA itu udah jelas sekali. Ya toh, ada di pasal 16, kemudian di pasal 55
itu RVO hak berat ini dikonversi menjadi HGB. Jelas ya? Ya. Nah, dikonversi menjadi HGB itu diberi waktu 20 tahun, ya. Jadi itu juga diatur oleh PMA, Peraturan Menteri Agraria. Ya. Itu nomor 2 1960. Ya. Juga ada lagi PMDN, itu Peraturan Menteri Dalam Negeri. Itu 2 1970. Ada lagi yang ngatur-ngatur soal itu soal Kepres nomor berapa itu 32 1979. Ada lagi PMDN, Kepres tadi nomor 32 ya, PMDN nomor 3, itu 1979 ya. Dan itu semua dasarnya adalah UUPA. UUPA bersumber kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 udah jelas sekali. Ya. Bahwa RVO ini setelah dikonversi menjadi HGB itu kan terhitung mulai 24 September 1960 diundangkannya UUPA. 20 tahun kemudian yaitu 24 September 1980 tanah-tanah RVO ini atau HGB yang dari konversi RVO ini menjadi tanah negara. Jelas toh? Ya. Jadi selanjutnya HGB yang setelah 1980 itu adalah pemberian hak dari negara kepada para pemegang sertifikat HGB ini. Kalau sebelum 1980 itu adalah konversi dari RVO, setelah 1980 karena HGB yang dari konversi RVO itu menjadi tanah negara, maka itu menjadi pemberian hak dari tanah negara. Terus apa hubungannya dengan Sultan Ground atau tanah kesultanan? Nggak ada. Gitu loh. Jadi kalau ada oknum-oknum yang ingin mempersulit perpanjangan hak guna bangunan terus diruntut-runtut sampai ke RVO terus dihakok-hakok menjadi Sultan Ground, itu kasihan kasultannya. Dan harap tahu ya, kasultanan itu kan badan hukum yang dibentuk oleh UUK pada tahun 2012. Lahirnya 2012. Apa hubungannya dengan RVO yang sejarahnya panjang tadi? Nggak ada hubungannya. Itu cuman mafia tanah saja yang ingin memelesetkan, ingin mengambil hak aset milik masyarakat dijadikan pihak lain. Nanti kalau sudah terus seperti Pak Arto sudah tahu sendiri, diakuki milik keraton, terus kemudian nanti ini oleh oknum ya. Terus orang itu disuruh bikin pernyataan menyerahkan tanahnya kepada keraton, terus bikin AJB. AJB jual beli tidak terima uang. Beralih ke keraton, disuruh bayar BPHTB, wis ora tampa dit kon bayar BPHTB. Sudah setelah itu disuruh bayar lagi Pisungsung. Ya toh? Sudah tahu toh? Bidesda suruh bayar berapa puluh miliar gimana? Terus ada itu masyarakat banyak sekali di kampung itu yang cuma 70 meter suruh bayar 600.000. Di Diponegoro suruh bayar 5 miliar. Ada lagi itu komputer itu suruh bayar berapa itu? Itu 3,7 M. Itu tanah hak guna bangunan, pemberian haknya dari negara atas tanah negara. Oke, itulah yang terjadi. Terakhir Pak Siput, harapan Pak Siput seperti apa ini? Jadi begini ya, kalau kita urusan tanah di Jogja ini kan cukup memprihatinkan. Sebetulnya Pak Menteri itu sudah jelas pengarahannya. Pak Menteri itu sudah mengutus 3 staf sus ketemu dengan saya. Itu sudah jelas selesaikan mengenai aset-aset punya masyarakat. Jangan sampai rakyat dirugikan. Pak Menteri sangat care terhadap rakyat. Ya sudah, mestinya dilaksanakan begitu sajalah. Supaya diperpanjang sesuai dengan peraturan perundangan. Itu intinya, jangan terus dibelok-belokkan ke yang arah-arah yang rasis lah, itu kan tidak baik. Oke Pak Siput. Sampai di situ dulu, nanti saya akan datang lagi. Terima kasih Pak Siput. Sama-sama Pak Argo, terima kasih teman-teman, selamat siang.